Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita di pagi yang waktu terbaik ya, dan di bulan Rajab, di bulan haram ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk belajar ya teman-teman ya, untuk mempersiapkan hari-hari kita sehingga hari-hari kita itu bisa bermakna dan penuh dengan energi gitu teman-teman sekalian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kesempatan ini saya akan mengambil tadabbur dari surat Maryam, teman-teman ya. Saya memang tidak mau membahas tentang tafsir karena memang tafsir nanti detil-detilnya itu variabelnya sangatlah banyak di situ, teman-teman. Jadi saya ingin supaya surat yang akan kita bahas itu bisa memberikan energi bagi kita gitu, bahwa nanti kalau toh tiba-tiba ya, atau misalkan dari teman-teman yang membuka surat Maryam atau lagi di tilawahnya kebetulan alhamdulillah membahas tentang surat Maryam, oh jadi kita bisa tahu, oh ini yang dimaksud daripada yang saya baca itu. Nah gitu, saya menginginkan agar bacaan teman-teman itu memiliki energi di situ. Dan saya memilih surat Maryam kenapa? Karena surat Maryam ini kaitannya erat sekali terutama dengan wanita ya. Dan bagaimana pesan cinta Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ini ya, itu menggambarkan tentang kelembutan dan rahmat di situ. Nah, nanti bagaimana? Nanti kita akan melihat narasi daripada surat Maryam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka teman-teman ya, surat Maryam. Baik, pertama Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan surat Maryam ini termasuk dari surat yang turun sebelum hijrah atau yang disebut sebagai surat Makkiyah di situ. Kalau berbicara tentang surat-surat Makkiyah atau surat-surat yang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, artinya surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi, maka banyak dari surat tersebut itu rata-rata membahas tentang akidah, teman-teman. Karena apa? Karena memang pra-hijrah Nabi Muhammad SAW itu lebih mengarah kepada dakwah-dakwah yang sifatnya itu penguatan akidah dan bagaimana menjadi sosok pribadi muslim yang baik di sana. Berbeda dengan pasca hijrah. Ketika Nabi sudah di Madinah, Nabi Muhammad SAW ya memiliki komunitas manusia yang begitu banyak di sana sehingga penerapannya itu lebih fleksibel di situ. Makanya kenapa kita akan dapati surat-surat Madaniyah, surat-surat yang turun pasca Nabi Muhammad SAW hijrah itu lebih membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan teknis yang lebih ke dalam penerapan bagaimana menjalankan syariat Islam dengan baik ya, seperti itu. Ya, sekarang kita akan membahas tentang surat Maryam di mana Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan huruf muqatta'ah, jadi kaf ha ya ain shad ya, bahwa Allah memulai dengan huruf muqatta'ah. Kita biasa dengar teman-teman ya, bahwa huruf muqatta'ah itu seperti alif lam mim, alif lam ra di situ ya, nun ya. Lalu di sini ada kaf ha ya ain shad. Itu sulit bagi kita untuk menerjemahkannya apa di situ maksudnya di situ. Memang teman-teman ada beberapa pendekatan para ulama dalam menjelaskan huruf muqatta'ah ini. Ini disebut sebagai huruf muqatta'ah, yaitu huruf potongan yang Allah pilihkan huruf-huruf tersebut itu untuk diletakkan di awal surat. Ada beberapa pendekatan para ulama, ada yang menafsirkannya itu satu huruf per huruf di situ, ya. Ada yang menafsirkannya satu huruf
huruf per huruf di situ. Ya, itu pendekatannya itu bermacam-macam di situ ya. Misalkan kalau kita lihat alif lam mim misalkan ya, alifnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Lamnya itu ada yang mengatakan Jibril di situ, mimnya itu adalah disebut sebagai Muhammad di sana ya. Itu ada yang menggunakan pendekatan satu persatu dari huruf itu maknanya apa di sana. Tapi saya pribadi itu lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan huruf-huruf ini, ya, potongan-potongan huruf ini atau huruf muqatta'ah ini di awal surat untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau Al-Qur'an ini itu tidak bisa ditiru bahkan satu huruf pun oleh manusia gitu. Jadi kan huruf ini kan seakan memancing manusia bahwa manusia kamu sanggup nggak untuk buat seperti surat ini? Kalian tidak akan pernah bisa sanggup di situ. Buktinya apa? Satu huruf pun saja kalian tidak bisa mentafsirkannya. Nah, gitu. Satu huruf saja tidak mengetahui artinya di situ. Ya kaf, ya ain, sod. Maksudnya di situ. Ya, huruf-huruf yang manusia harus mengeluarkan segala pikirannya untuk mencari maknanya dan manusia tidak sanggup di situ. Ini untuk menunjukkan bahwa bentuk kemukjizatan Al-Quran itu adalah Al-Quran itu tidak akan pernah bisa ditiru atau orang membuat sesuatu ya yang setara dengan Al-Quran itu tidak mungkin di situ. Bahkan mendekati Al-Quran itu tidak mungkin di situ. Nah, di situ jadi letak huruf muqatta'ah di awal ayat untuk mengedukasi atau ingin memastikan kepada manusia bahwa manusia tidak akan pernah bisa mampu untuk membuat sesuatu yang bahkan mendekati Al-Quran. Baik, itu adalah makna yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan menuju kepada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Ini perhatikan teman-teman ya. Nanti perhatikan narasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana sih. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Surat ini itu adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Allah memulai surat ini dengan sebuah mukaddimah yang begitu agung. Bahwa surat Maryam itu adalah tentang penjelasan. Atau bagian dari penjelasannya itu adalah pesan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bernama Zakaria di situ. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kaidah yang teman-teman harus perhatikan di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita harus lihat ayat pertama atau ayat keduanya. Nah, ayat pertama atau ayat keduanya itu yang akan menentukan tema besar di dalam surat tersebut di situ. Allah menyebutkan apa di sini? Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Surat ini menjelaskan tentang rahmat Tuhanmu ya kepada seorang hambanya yang bernama Zakaria di situ. Bahwa Allah menyebutkan kata rahmat di sini, tanda bahwa tema besar di dalam surat Maryam itu adalah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di situ. Dan bagaimana bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan dijelaskan di dalam surat Maryam di sana. Ya. Ini adalah sebuah pendekatan yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Kenapa? Karena gini, saat kita membaca sebuah buku ya, misalkan ya kita membaca sebuah buku ini, misalkan buku Adabul Mufrad di sini ya. Jadi kitab Adabul Mufrad, kurang begitu jelas ya. Ini kitab Adabul Mufrad, ini kitab tentang adab ya, hadis-hadis yang mengumpulkan tentang adab di situ. Kita kalau ingin mengetahui intisari daripada buku tadi, kita kan harus membaca pendahuluannya terlebih dahulu. Dari pendahuluan itu kita bisa tahu, oh ternyata buku ini membahas tentang A, gitu ya. Begitu pula juga dengan surat-surat dalam Al-Quran, teman-teman. Kita harus lihat ayatnya. Ayat pertama dan ayat keduanya ini membahas tentang apa. Dari pembukaan ayat pertama dan kedua tadi, kita bisa tahu, oh ternyata tema besar di dalam surat ini itu adalah membahas tentang A. Contoh lain misalkan, ketika Allah menyebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih. Itu Alif Lam Mim, bahwa itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oh, berarti tanda bahwa surat Al-Baqarah tema besarnya itu adalah tentang
kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kemukjizatan tentang Al-Qur'an di situ. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan di dalam surat Maryam, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria", bahwa surat ini membahas tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria di situ. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah tidak menyebutkan latar belakang siapa sebetulnya Zakaria ini. Tapi kita sedari SD sudah diberitahu oleh guru-guru kita bahwa Zakaria ini adalah salah seorang nabi Allah, salah seorang nabi Allah. Artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dialami oleh Zakaria sehingga kisahnya itu diabadikan di dalam surat Maryam di situ? Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau nanti di ayat yang kelima nanti ya, di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Zakaria ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau belum memiliki anak hingga masa tuanya di situ. Beliau belum memiliki anak hingga masa tuanya. Beliau sudah tua, istri beliau divonis mandul. Coba bayangkan. Beliau sudah tua, yang jika sudah tua notabene tidak memungkinkanlah secara fisik dia ya untuk istilahnya mendukung agar memiliki anak di situ. Sehingga kalau orang mungkin pada masa-masa muda, jika ada seseorang yang mungkin baru menikah, ya baru 5 tahun, 10 tahun menikah dan ternyata belum memiliki omongan di situ, itu mungkin akan stres sekali di situ, akan pusing itu kan, belum lagi omongan tetangga, omongan ini, omongan A dan lain sebagainya di situ. Tapi ketika sudah sampai di masa tuanya, maka dia akan cenderung akan pasrah di situ. Udahlah, Allah ngasih apa aja terserah deh gitu. Gitu kan? Nah, beliau di masa tua ya, itu belum memiliki anak. Ditambah lagi istrinya divonis mandul di situ. Coba bayangkan ya. Ini kan hal yang tidak mungkin ya seseorang itu secara logika manusia untuk memiliki anak di situ. Nah, ini adalah cobaan yang dialami oleh Nabi Zakaria gitu. Tandanya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak sih dari kita itu ya yang mungkin ya mohon maaf ya pasangan yang masih muda ya, masih pasangan yang mungkin baru di situ ya, tapi belum Allah Subhanahu wa taala karuniai anak di situ. Ya. Nabi Zakaria pernah mengalami hal itu. Bahkan bukan masa mudanya lagi, beliau sudah melewati masa mudanya, bahkan di umur tuanya beliau masih belum diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu cobaannya yang sangat berat bagi setiap pasangan di situ, teman-teman sekalian ya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada hambanya, bukan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan azab kepada beliau. Bukan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan azab kepada hamba tersebut, tidak sekali-kali. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin tahu seberapa husnuzon kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa rahasia yang dilakukan oleh Nabi Zakaria sehingga lahirlah Yahya? Ya, sehingga lahirnya Yahya yang dikategorikan juga sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Surat ini membahas tentang rahmat Tuhanmu tentang hambanya yang bernama Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala ia menyeru kepada Tuhannya, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala nidaan khafiyya, dengan seruan yang lembut di situ. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan atau dengan seruan yang lembut, dengan doa yang lembut di situ. Teman-teman sekalian, ini ada dua narasi yang seakan bertentangan di sini, teman-teman. Apa itu? Allah menggabungkan kata nida yang artinya seruan dengan kata khafi yang artinya itu lembut. Dalam dalam mufradat ya, atau dalam kata bahasa Arab, nida itu artinya menyeru dengan suara yang keras di situ. Ya, artinya memanggil wahai gitu. Itu artinya adalah nida di situ. Ya, kalau misalkan kita memanggil orang itu kan nggak mungkin kita memanggil orang itu dengan panggilan kamu datang dong ke sini
Ya, siapa? Izzuddin, ini. Kan nggak mungkin. Kita harus menggunakan suara yang kecil. Izzuddin. Nah, gitu. Ya, nggak mungkin kita menggunakan menyeru seseorang, memanggil seseorang dengan seruan yang pelan, itu nggak mungkin. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi yang menarik di sini. Allah menyebutkan bahwa Nabi Zakaria menyeru Allah Subhanahu wa taala, tanda kalau kita hanya berfokus kepada seruan saja, itu berarti Nabi Zakaria seakan mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Tapi Allah menarasikan bahwa Nabi Zakaria tidak berteriak pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Nabi Zakaria menyeru pada Allah Subhanahu wa taala dengan seruan yang lembut. Ya. Ini kan bertentangan. Satu menyeru yang intinya adalah memanggil dengan suara yang keras, tapi Allah menyebutkannya bahwa seruannya itu dengan lembut. Nah, kok bisa ada dua hal yang seakan bertentangan? Nah, tapi begitulah Al-Quran, teman-teman sekalian. Penggabungan antara dua ayat ini, dua kata ini, itu bukan tanpa alasan. Apa intinya? Alasannya apa? Nah, kenapa orang itu menyeru atau kenapa orang itu harus memanggil orang yang hendak dia panggil? Karena apa? Karena ada hajat yang dia perlukan di situ. Karena ada kebutuhan yang sedang dia perlukan kepada orang tadi. Jadi intisari daripada seruan, intisari daripada panggilan itu bukan suara kerasnya sebetulnya. Tapi karena ada hajat yang begitu bergejolak dalam diri dia, yang dia ingin sampaikan kepada orang yang sedang dia seru di situ. Artinya, menyeru Allah Subhanahu wa taala di situ, itu bukan persoalan tentang suara kencangnya tadi, bukan. Tapi intinya itu adalah ada gejolak di dalam hati Zakaria. Ada gejolak hati di dalam Nabi Zakaria yang ingin disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Zakaria dengan gejolak yang begitu dalam di sana, dia masih memiliki ada pada Allah Subhanahu wa taala. Gejolak tadi disampaikan dengan khafiyah, dengan seruan yang lembut di situ. Gejolak yang dialami Nabi Zakaria bukan sembarangan di situ. Beliau belum memiliki anak hingga masa tua beliau di situ. Tapi begitulah Nabi Zakaria tetap menggunakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, bukan menggunakan doa yang suara keras di situ. Apa pelajaran penting daripada ayat ini? Pelajaran penting daripada ayat yang ketiga ini adalah bahwa salah satu adab dalam berdoa yang pertama adalah berdoa dengan suara yang lirih, teman-teman sekalian. Ya. Ada berbagai macam adab di dalam ketika berdoa. Ya. Afwan, sebelum berdoa dengan lirih. Pertama, adab di dalam berdoa itu adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan narasi idznada rabbahu. Tatkala dia menyeru Tuhannya, artinya apa? Artinya ketika kita berdoa, kita harus memulai dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, nggak langsung minta. Ibarat seorang anak, kalau misalkan dia datang kepada orang tuanya langsung malah, "Ma, aku mau uang." Nah, itu kan. Itu orang tuanya pasti akan merasa ini anak kok datang-datang tiba-tiba minta uang, kan gitu. Tapi kalau misalkan anaknya bilang, "Ya, Ma, uangku habis." Nah, atau misalkan atau ya dengan pujian-pujian lembut lah ya di situ kan, ya mamaku yang cantik, ya ayahku yang ganteng, ayahku yang itu. Wah, artinya dengan pujian-pujian tadi, ya seorang orang tua pasti tidak tega melihat anaknya yang memuji tadi, pasti ditanya, "Kamu butuh apa?" Nah gitu ya. Jadi sama seperti ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan ketika berdoa itu menganggap bahwa Allah seperti hamba kita, tidak. Tapi kita harus memulainya dengan adab, yaitu dengan memuji pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu gitu ya. Ya, kita sebutkan asma nama-nama Allah, sifat-sifat Allah di situ, ya Razzaq, ya Aziz, ya Ghaffar dan lain sebagainya. Baru setelah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baru kita sebutkan hajat kita di situ. Jadi yang pertama, ada pertama dalam berdoa itu adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, pertama. Yang kedua dari narasi nidaan khafiyah, adab kedua di dalam berdoa yaitu adalah berdoa dengan suara yang
Berdoa dengan suara yang lirih di situ. Bukan berdoa dengan suara yang kenceng-kenceng gitu. Yo, gitu. Enggak seperti itu gitu ya. Tapi dengan suara yang lirih. Maka dari itulah kenapa kita itu diminta untuk berdoa dengan suara yang lirih, karena memang suara yang lirih itu lebih dekat dengan hati, teman-teman sekalian. Ya, suara yang lirih itu lebih dekat dengan hati di situ. Coba, kita ini kan kalau doa di sepertiga malam ini kan nikmat banget gitu. Ya, nikmat banget kita berdoa di sepertiga malam di sini. Kita bisa jujurlah sama Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun di situ. Karena dari keheningan tadi itu lebih mengena ke dalam hati kita di situ. Saat kita kita misalkan gitu ya, ada Ustazah Aisyah ya dengan misalkan Mbak Kiki di situ gitu kan. Kalau misalkan sedang berdua saja antara Ustazah Aisyah dan Mbak Kiki gitu kan ya, Mbak Kiki minta Ustazah Aisyah agar doakan Mbak Kiki juga apa namanya mendoakan Ustazah Aisyah. Ketika sedang berdua saja, itu kan pasti akan lebih mengena gitu kan. Karena di momen paling eh, quality time antar sahabat di situ ya, quality time antar sahabat ketika menyampaikan isi hati dan mengharapkan sesuatu terhadap sahabatnya yang lain itu kan lebih nyaman daripada misalkan di keramaian ya, lalu dia ya tadi ya menyampaikan unek-unek dan dia menginginkan sesuatu dari sahabatnya di keramaian itu tentu gak enak di situ, sangat crowded lah di situ. Tapi kalau misalkan dalam keadaan yang sangat tenang dengan suara yang lirih itu akan lebih mengena dalam hati. Baik, ada dua adab dalam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam di sini. Yang pertama menyebut Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah berdoa dengan suara yang lirih. Baik, apa lanjutan dari kisah Zakaria nih? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Di ayat yang keempat ya teman-teman. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia berkata, yaitu Zakaria berkata, Rabbi inni wahana al-'azmu minni. Wahai Tuhanku, ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah ya Allah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan uban yang ada di kepalaku, uban yang ada di rambutku itu sudah menyala-nyala di sana. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun wahai Tuhanku, aku tidak pernah bosan untuk selalu berdoa kepadamu. Baik. Coba perhatikan teman-teman sekalian. Nabi Zakaria mengeluh di sini bahwa ya Allah, aku ini sudah lemah banget ya Allah. Tulangku ini sudah lemah lagi, udah nggak muda lagi di situ. Ya, sama seperti ketika kita mengeluh pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Ya, aku menginginkan untuk mendapatkan A, mendapatkan B gitu ya, untuk mendapatkan ya pekerjaan yang lebih baik gitu kan. Aku ingin mendapatkan agar keluargaku ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, aku tuh menginginkan agar orang tua aku ini bisa bisa memahami apa yang aku inginkan di situ kan. Tapi aku tuh nggak sanggup ya Allah, kayak gitu. Keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Keluhan Nabi Zakaria dua. Ya Allah, aku ini udah lemah. Tulangku ini sudah melemah ya Allah. Uban di rambutku ini sudah mulai menyala-nyala di situ. Baik. Apa pelajaran penting yang Nabi Zakaria ingin sampaikan dalam ayat ini? Pertama adalah bahwa teman-teman, mengeluh itu nggak dosa, teman-teman. Ya, mengeluh itu nggak dosa. Ya. Terkadang kita itu selalu terjebak dengan narasi bahwa ah, kita ini buat apa sih ngeluh gitu kan ya, seakan-akan nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria mengajarkan di sini bahwasanya mengeluh itu sebenarnya nggak ada masalah di situ. Ya, ya. Pada saat Nabi Musa alaihi salam di situ hendak bertemu dengan Khidir, apakah Nabi Musa itu tidak mengeluh? Tentu Nabi Musa tetap mengeluh di sana gitu ya, sudah melaksanakan perjalanan jauh di situ. Ya, artinya apa? Keluhan itu tidak berdosa, teman-teman. Tapi keluhan seperti apa yang sesungguhnya yang tidak berdosa dan keluhan apa yang berdosa sebetulnya? Keluhan yang berdosa itu adalah ketika keluhan tersebut menafikan nikmat Allah Subhanahu wa taala di situ. Artinya kita mengeluh di situ, ya Allah, Engkau ini enggak adil ya Allah. Nah, itu. Kalau sudah keluhan-keluhan seperti itu yang bermasalah di situ.
Atau keluhan yang justru membuat kita itu makin makin melemah di situ. Ya, tapi sekedar keluhan. Kita mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluh kepada orang-orang yang tersayangi, orang yang kita sayangi sehingga dia seakan bisa memberikan solusi bagi kita. Itu tidak ada masalah di sana, teman-teman. Karena itu adalah hal yang manusiawi. Allah nggak mungkin, ya, Allah nggak mungkin melarang sesuatu yang sudah menjadi fitrah manusia itu sendiri, itu nggak mungkin Allah SWT. Jadi yang pertama adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita melalui Nabi Zakaria bahwa mengeluh itu tidak ada masalah, itu manusiawi sekali di sana. Pertama. Yang kedua adalah adab di dalam berdoa. Saat kita mengetahui dua adab yang pertama, adab selanjutnya yang ketiga dalam berdoa itu adalah kita mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa kita tuh lemah sesungguhnya gitu. Ya. Kita mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyebutkan saat kita mulai berdoa dengan suara yang lembut, kita memulai dengan ya Allah, aku memiliki masalah ini ya Allah. Aku nggak sanggup kalau aku sendiri yang mau nyelesain ini gitu. Mulailah dengan menyebutkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri ini lemah. Kalau bukan Engkau yang memberikan petunjuk pada hamba ya Allah, aku nggak sanggup ya Allah gitu. Jadi adab ketiga di dalam berdoa itu adalah tadi merendahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 4 teman-teman ya. Saya izin untuk menutupnya di bagian terakhirnya ya. Supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di ayat yang kelima. Adab ketiga dalam berdoa adalah kita rendahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menarik adalah di selanjutnya Allah menyebutkan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, meskipun badanku sudah melemah, rambut di kepalaku ini sudah mulai menyala ubannya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, ini pegang teman-teman. Aku tidak pernah bosan untuk selalu berdoa kepadamu ya Allah. Ini pegang kata-kata Zakaria ini tadi. Aku tidak pernah bosan untuk selalu berdoa kepadamu ya Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Coba berapa banyak dari kita itu yang selalu mengeluh, ini kenapa doa saya kok nggak dikabul-kabulkan di situ. Nabi Zakaria menunjukkan bagaimana rasa kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah bosan untuk selalu doa kepadamu ya Allah. Adab keempat dalam berdoa adalah husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Sekali lagi Nabi Zakaria sampai masa tuanya istrinya divonis mandul, tapi apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah bosan untuk selalu doa kepadamu ya Allah. Coba kita mungkin kan cobaan kita itu mungkin 1 tahun 2 tahun gitu kan ya. Ya, orang yang terlilit hutang, orang yang kena masalah ya di kantornya misalkan, orang yang punya lingkungan yang toksik, kita punya kesempatan untuk keluar dari itu. Kalau toh bertahan masalah kita ya, masalah keluarga kita gitu ya, ya keluarga kita yang mungkin yang ada yang toksik di situ gitu kan, atau permasalahan sakit-sakit yang ada dalam diri kita gitu kan ya, kita terkena penyakit misalkan di situ, ya itu pernah dirasakan oleh Nabi Zakaria di situ, bahwa masa-masa yang paling berat di situ adalah masa di mana kita harus bersabar, tapi intinya adalah walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, aku tidak pernah bosan untuk selalu berdoa kepadamu ya Allah di situ. Itu poin terpenting. Ya, teman-teman sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang kelima. Ingat ya, ini kita barusan bahas masalah doa ini. Kita waktu berdoa di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.